Kenapa masuk kantor nggak pernah telat? Kenapa sholat selalu telat? Pemahaman tentang telat sholat ini pun tidak ideal. Ini contoh perbandingan yang menyesatkan. Tapi kenapa ketika sholat Isya kita dipanggil oleh Allah untuk sholat pada jam 8 malam, ada yang menunda ke jam 9, jam 10 dan seterusnya? Apakah kita lebih patuh kepada makhluk ataukah lebih patuh kepada Allah? Di dalam syariat diizinkan rukhsah untuk mengerjakan jamak takdim maghrib dan isya, zuhur dan asar karena alasan hujan. Banyak para pendakwah sekarang menggugat, kalau untuk acara lain Anda bisa datang pakai payung, pakai mobil dan lain sebagainya, kenapa untuk sholat berjamaah Anda beralasan karena hujan padahal ada payung? Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib dan salat isya yang dimuliakan Allah, alhamdulillah dapat berhadir di pertemuan malam ini walaupun tadi sore dalam guyuran hujan yang lebat tidak mengurangi semangat kita untuk datang ke masjid menunaikan salat secara berjamaah, walaupun di dalam syariat dipandang sebagai salah satu uzur ataupun halangan ketika kita akan menghadiri salat berjamaah. Dan hujan juga dijadikan sebagai salah satu sebab untuk terlaksananya rukhsatus syariah dalam bentuk salat fardu yang ditunaikan secara jamak takdim. Ini praktek syariat yang hampir luput dari pelaksanaan hanya karena sebuah pertanyaan dari kita, kalau ke kantor saja dan untuk pekerjaan yang lain tidak terhalangi karena turun hujan, lalu kenapa untuk salat kita harus gabungkan dua waktu hanya karena alasan hujan? Jadi pendekatan-pendekatan syariat dengan logika-logika tersebut akan menjurus kepada pemahaman yang sesat. Dulu kita sudah buat sebuah perbandingan. Ada orang bertanya, kenapa kalau datang ke kantor, ke sekolah untuk bekerja dan belajar tepat waktu? Masuk kantor jam 8, masuk sekolah jam 8, tetap kita berusaha sampai pada jam 8 tersebut. Tapi kenapa ketika salat Isya kita dipanggil oleh Allah untuk salat pada jam 8 malam, ada yang menunda ke jam 9, jam 10 dan seterusnya? Apakah kita lebih patuh kepada makhluk ataukah lebih patuh kepada Allah? Ini terkesan sangat-sangat tendensius. Itu sebuah perbandingan yang tidak memberikan pencerahan. Alasan yang pertama, perbandingan itu tidak seimbang, tidak sebanding, karena tidak menjelaskan adanya uzur dan tidak adanya uzur. Alasan yang kedua, perbandingan itu juga tidak sama ukurannya ketika Allah Ta'ala perintahkan kita menunaikan salat. Allah berikan batas waktu awal dan akhir. Misalnya salat Isya nanti dimulai dari jam 20 malam ini sampai dengan jam 5.40 besok subuh. Dari jam 8 sampai ke jam 5.30 lah kita ambil waktunya. Ternyata rata-rata umat Islam menunaikan sholat itu jam 8, jam 9, jam 10, paling telat jam 12. Sangat sedikit umat Islam yang sholat Isya di atas jam 12 malam.
Harusnya kalau dibuat perbandingan perintah pimpinan, komandan dan lain sebagainya harus dalam ukuran yang sama. Coba buat perbandingan. Kalaulah kantor itu oleh pimpinannya memberikan instruksi bahwa besok pegawai yang masuk kantor absen dibuka dari jam 8 sampai jam 9 pagi. Itu kira-kira kita datang di jam 8 atau jam 9? Jam 9 kita datang. Itu menunjukkan bahwa kita sangat patuh kepada Allah dibandingkan kepada manusia. Hanya kenapa selama ini terkesan patuh masuk kantor? Karena tidak disebutkan batas awal masuk dengan batas akhir masuk. Sedangkan kepada Allah diberikan batas waktu awal jam 8, paling telat jam 5.30. Hampir tidak ada yang mengerjakan lewat dari setengah waktu. Hanya selama ini dibanding-bandingkan yang perbandingannya itu sangat menyesatkan. Kenapa masuk kantor nggak pernah telat? Kenapa sholat selalu telat? Pemahaman tentang telat sholat ini pun tidak ideal. Telat itu apabila dilaksanakan di luar waktu. Kalau masih di dalam waktu, tidak ada yang telat. Maka itu pula yang dulu saya selalu gugat. Kita buat acara kenduri, kita undang kawan, handetolan dan kerabat untuk datang menghadiri. Di undangan ditulis acara dari jam 11 sampai dengan selesai. Lalu atas dasar apa pertimbangannya? Orang yang datang pada jam 2, jam 3 kita sambut dengan pertanyaan, "Pakon telat hat?" Acara belum selesai. Acara dari jam 11 sampai dengan selesai. Artinya selama tamu belum habis datang, selama hidangan belum ditutup, undangan itu belum selesai. Tapi baru jam 2 kita datang, jam setengah 3, jam 3 disambut dengan pertanyaan yang menggugat, "Pakon telat hat?" Itu dari sisi rumusannya dulu. Kemudian dari sisi etika, sangat tidak layak menggugat orang yang sudah bersedia untuk datang di jam berapapun. Harusnya tamu yang datang tetap disambut dengan hangat, dengan keakraban, bukan dengan pertanyaan yang menggugat. Jadi kalau pertanyaannya "Pakon telat hat?" maka jawaban yang paling sesuai adalah "Mapu kujak wa tu mah." Karena kata telat hat. Itu sungguh sangat tidak ideal, sungguh sangat tidak manusiawi bahasa kasariah. Kenapa? Orang sudah bersusah payah dan bukan terlalu menyenangkan baginya untuk datang. Kalau sebatas hanya untuk makan-makan, dia sudah kenyang. Kenapa datang? Karena menghargai undangan yang sudah diberi. Walaupun telat, dia berusaha untuk datang dengan semua perasaan bersalah tersebut. Katalah tat. Tiba-tiba rasa bersalah yang dia sembunyikan dalam hati dipertontonkan oleh tuan rumah yang menanti. Pakon telat tat. Maka mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam rombongan orang-orang yang menggugat tamu yang datang atau orang yang berusaha datang ke acara orang lain. Pakon telat tat. Ini contoh perbandingan yang menyesatkan. Demikian pula ketika kita buat contoh kasus hujan, di dalam syariat diizinkan rukhsah untuk mengerjakan jamak takdim maghrib dan isya, zuhur dan asar karena alasan hujan. Banyak para pendakwah sekarang menggugat, kalau untuk acara lain Anda bisa datang pakai payung, pakai mobil dan lain sebagainya, kenapa untuk salat berjamaah Anda beralasan karena hujan padahal ada payung, Anda beralasan hujan padahal ada mobil? Ini bukan kita beralasan, tetapi karena agama memberikan ruang tersebut untuk dilaksanakan. Makanya Rasulullah katakan, Allah Ta'ala senang bahwa kita sebagai umat melaksanakan rukhsah-rukhsah itu sebagaimana kita menjalankan azimah-azimahnya. Allah Ta'ala benci kepada orang yang mempraktekkan azimah padahal sudah ada rukhsahnya, yang tetap berpegang pada hukum pokok padahal sudah ada dispensasi-dispensasinya. Makanya Rasulullah katakan, tidak termasuk takwa orang yang tetap melanjutkan puasa dalam perjalanan musafir dan sholat penuh dengan tidak melaksanakan qasar. Ada ruang-ruang tersebut di dalam agama. Disinilah perlunya kearifan di dalam mendakwahkan agama. Jangan sampai syariat yang lapang ini menjadi sempit, jangan sampai syariat yang mudah ini terasa sulit. Tugas kita adalah memudahkan. Yassiru wala tu'assiru, mudahkanlah, jangan kalian persulit.
Basyiru wala tunaffiru, sampaikan yang enak-enak, jangan menakut-nakuti. Kita sekarang bahasanya selalu neraka, nggak pernah ada surga. Dan yang paling penting, sahabat perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.